Jumpa lagi dengan saya dalam Opini Sehat Dr. Oi. Salam sehat dari saya untuk Anda semuanya. Semoga Anda dalam kondisi yang sehat, prima senantiasa, karena kesehatan adalah modal utama kita untuk jalani kehidupan ini dengan lebih baik. Ya. Opini Sehat Dr. Oi kali ini akan mengajak Anda untuk membahas satu penyakit yang disebut sebagai silent killer. Apa itu? Hipertensi atau darah tinggi. Apa sih hipertensi itu? Hipertensi adalah suatu kondisi di mana tekanan darah Anda di atas 120/80 sesuai dengan standar dari para ahli jantung di Amerika yang tergabung dalam American Heart Association. Sekali lagi, tekanan darah di atas 120/80. Atau tekanan darah Anda di bawah itu tetapi Anda minum obat antihipertensi. Nah, ketika Anda minum obat hipertensi atau antihipertensi itu, tentu Anda termasuk sebagai penderita hipertensi kan? Jadi ya. Lalu mengapa bisa timbul hipertensi itu? Ada dua faktor yang menyebabkan. Yang pertama adalah faktor pembuluh darah, yang kedua adalah faktor jantung. Ya, pembuluh darah itu diibaratkan sebagai selang plastik, sedangkan jantung itu adalah sebagai pompanya. Kita bahas dulu yang pertama. Ketika terganggunya selang atau selang plastik atau pembuluh darah itu, pembuluh darah menjadi kaku atau pembuluh darah itu menyempit karena sumbatan, maka tekanan akan meningkat. Ya. Faktor yang kedua karena jantung. Ketika kontraksi jantung yang terlalu kuat, ya, sehingga pompa itu kuat sekali memompa, maka tekanan juga akan meningkat kan jadinya. Dua faktor itulah yang menyebabkan hipertensi yang bisa terjadi pada penderitanya. Ya. Lalu mengapa hipertensi itu harus menjadi perhatian? Karena hipertensi ini ternyata merusak organ-organ vital, organ-organ penting di dalam tubuh kita dan menimbulkan komplikasi-komplikasi yang parah mulai dari kecacatan sampai kematian dari penderitanya, fatalitas bagi penderitanya. Organ apa saja yang terkena? Kita bahas mulai dari atas ya. Stroke di atas. Jadi gangguan pembuluh darah otak ya. Ketika pembuluh darah otak terganggu, maka suplai makanan maupun oksigen ke otak juga terganggu. Dampaknya otak mengalami kematian yang disebut sebagai stroke. Ya, bisa menimbulkan kecacatan ataupun juga kematian. Ada dua jenis stroke perdarahan, pecahnya pembuluh darah karena tekanan yang kuat, pembuluh darah tidak bisa menahan lagi, ataupun karena penyempitan dari pembuluh darah itu. Sehingga sekali lagi suplai makanan dan oksigen ke otak melalui darah juga terganggu dan terhambat. Ya, ataupun juga terjadi gangguan dari penyakit otak yang lainnya karena tekanan darah yang meningkat ya, di kepala ya. Kemudian kita turun lagi ke dada, yaitu organ terpenting yang terdampak dari hipertensi adalah jantung. Bisa menyebabkan serangan jantung atau serangan jantung koroner, penyakit jantung koroner. Penyakit jantung koroner adalah penyebab kematian tertinggi saat ini ya, penyebab banyak korbannya karena penyakit jantung koroner dan bahkan terjadi di usia muda sekarang ini banyak orang yang sudah meninggal karena serangan jantung ya. Itu bermula dari hipertensi. Penyakit jantung lainnya adalah juga karena hipertensi adalah gagal jantung ya. Dan mengapa bisa seperti itu? Anda bisa simak pada tayangan saya hubungan antara hipertensi dengan penyakit jantung. Lalu organ yang lain, kita turun lagi di bagian perut, bagian belakang, yaitu ginjal. Nah, tekanan darah yang terus-menerus tinggi akan merusak ginjal. Ginjal tidak tahan terhadap tekanan yang sangat tinggi. Dia sangat sensitif terhadap tekanan darah itu. Dan ketika tekanan darah itu terus-menerus tinggi, maka ginjal juga akan lama-lama akan rusak. Dan ironinya, ginjal yang rusak berdampak pada tekanan yang meningkat. Jadilah lingkaran setan, tekanan darah yang tinggi akan mengakibatkan gagal ginjal, kerusakan ginjal akan mengakibatkan darah tinggi. Jadi ini terus menjadi parah makin lama ya. Dan dampaknya seseorang atau penderita itu harus cuci darah karena untuk mengatasi kerusakan ginjalnya ya, menggantikan fungsi ginjal untuk filtrasi, untuk mengekskresikan, untuk membuang racun-racun itu yang bermula dari hipertensi ya. Satu lagi yang terlewatkan di atas yaitu mata. Ternyata hipertensi juga merusak mata yang disebut sebagai retinopati ya, baik karena pembuluh darah mata rusak mengakibatkan saraf mata rusak, terjadi kebutaan, ataupun pecahnya pembuluh darah di mata mengakibatkan retina itu terlepas sehingga retina dan saraf mata itu terpisah, berakibat juga terjadi kebutaan. Ya. Kembali ke bawah, biasanya hipertensi juga bisa merusak pembuluh darah terutama di bagian tungkai bawah. Dan ketika terjadi kerusakan di tungkai bawah, maka fatalitas bisa terjadi sampai harus diamputasi.
ya, karena pembuluh darah tidak sampai ke bawah, akibatnya jaringan kaki menjadi rusak dan harus diamputasi, ya. Itu karena hipertensi, komplikasi-komplikasi hipertensi yang sangat berbahaya menurut saya, ya, mengakibatkan kecacatan bahkan sampai kematian penderitanya. Kemudian gejalanya apa? Nah, ini yang menjadi persoalan. Ternyata gejala utama dari hipertensi adalah tanpa gejala. Karena itu disebut sebagai silent killer, karena diam-diam mematikan, tidak memberitahu bahwa seseorang itu menderita hipertensi. Nah, bagaimana cara mengetahuinya? Cara mengetahui secara pasti adalah Anda harus mengukur tekanan darah Anda. Anda bisa menggunakan tensi digital seperti ini, ya. Jadi Anda bisa mengetahui secara mandiri tekanan darah Anda berapa, ya. Dan sebaiknya Anda mengukur tekanan darah Anda tiap hari. Terlebih lagi di pagi hari, di jam 6 sampai jam 7 pagi, itu adalah saat yang tepat untuk mengukur tekanan darah Anda. Karena di mana jam 6, jam 7 pagi itu puncak-puncaknya kortisol, hormon stres kita yang secara normal alami muncul tinggi di pagi hari, ya. Apakah kondisi stres atau hormon stres ini memicu timbulnya hipertensi atau tidak di dalam tubuh Anda, ya. Diukur jam 6, jam 7 pagi. Sekali lagi, dengan tensi digital Anda bisa mengukur, Anda bisa mengetahui bahwa Anda hipertensi atau tidak. Dan bila Anda terdeteksi sebagai penderita hipertensi, segeralah melakukan terapi, melakukan penanganan secara baik dan benar. Akan saya bahas di bahasan setelah ini, ya. Gejala yang mungkin bisa saja dirasakan adalah nyeri kepala, nyeri di tengkuk, ya, atau juga jantung berdebar-debar, gelisah, penglihatan kabur, ataupun gejala-gejala karena komplikasi sudah terjadi di dalam tubuh Anda penderita hipertensi. Lalu bagaimana mengatasinya? Cara mengatasinya tentu saja kita harus mengetahui faktor resikonya. Ada dua golongan atau dua hal yang menyebabkan hipertensi. Faktor resiko pertama adalah faktor resiko yang relatif tidak bisa diubah. Kemudian faktor kedua adalah faktor resiko yang bisa diubah, dimodifikasi. Faktor yang pertama adalah yang relatif tidak bisa diubah adalah usia. Biasanya usia di atas 40 tahun akan mudah terjadi hipertensi. Mengapa demikian? Karena kadar nitric oxide supermolekul di dalam tubuh kita yang berdampak pada elastisitas pembuluh darah menurun sampai 50% dibandingkan usia 20 tahun, ya, 20 tahunan. Karena itu seringkali hipertensi terdeteksi di usia 40 tahun. Apa itu nitric oxide dan bagaimana kita bisa mendapatkan nitric oxide sebanyak mungkin meskipun usia 40 tahun? Anda bisa simak pada tayangan saya mengenai nitric oxide ini, ya. Semua link akan saya cantumkan di kolom deskripsi. Anda bisa klik di sana, ya, supaya Anda mudah untuk mendapatkan link tersebut. Kemudian faktor yang relatif tidak bisa diubah selain usia adalah faktor genetik atau keturunan. Meskipun keturunan itu bisa menyebabkan darah tinggi, ternyata keturunan itu hanya berpengaruh 5% saja. 95% dipengaruhi oleh faktor pola hidup dan pola makan yang bisa dimodifikasi, ya. Kemudian faktor yang ketiga adalah gender atau jenis kelamin. Laki-laki lebih cenderung terjadi hipertensi dibandingkan wanita. Karena wanita memiliki hormon kewanitaan yang disebut sebagai estrogen, yang punya sifat kardiovaskuler protektif, ya, melindungi jantung dan pembuluh darah. Tetapi kondisinya harus estrogennya harus normal, ya, dalam kondisi yang optimal, bukan berlebihan. Karena sekarang ini banyak juga wanita yang memiliki estrogen yang berlebihan atau tidak normal karena faktor obesitas maupun juga karena penggunaan pil KB ataupun KB hormonal. Karena itu ketika Anda menggunakan KB hormonal harus memonitor tekanan darah Anda. Bila tinggi, segeralah konsultasi kepada bidan maupun juga dokter yang memberikan KB hormonal tersebut, ya, supaya Anda terhindar dari hipertensi, ya. Itu 3 faktor yang relatif tidak bisa diubah. Kemudian faktor yang bisa diubah, yang pertama faktor risiko yang bisa diubah sebenarnya dimodifikasi adalah kebiasaan merokok. Stop kebiasaan merokok Anda, karena rokok itu akan merusak pembuluh darah Anda. Kerusakan pembuluh darah berdampak pada peningkatan tekanan darah. Dan tekanan darah yang meningkat akan merusak pembuluh darah Anda juga jadinya, ya. Kemudian faktor yang bisa diubah yang lainnya adalah obesitas. Atasi obesitas Anda. Bagaimana cara mengatasi obesitas? Anda bisa simak pada tayangan saya mengenai obesitas, yang terkait dengan obesitas dan apa penyebab obesitas, supaya Anda bisa mengatasi obesitas Anda bila Anda obesitas. Baik obesitas secara keseluruhan, Anda terlihat gemuk, ataupun dan ini yang paling hati-hati adalah Anda yang menderita obesitas sentral. Obesnya hanya di bagian perut saja yang membuncit. Itu jauh lebih berbahaya daripada yang obesitas absolut, ya. Meskipun dua-duanya memang cukup berbahaya bagi kesehatan Anda.
ya terlebih lagi pada hipertensi. Kemudian faktor yang bisa diubah adalah stres. Ketika kondisi stres yang menaun atau terus-menerus, maka berdampak pada penyempitan pembuluh darah karena hormon kortisol itu akan menyempitkan pembuluh darah Anda dan juga meningkatkan denyut jantung. Seperti yang saya jelaskan tadi mengenai bagaimana terjadinya hipertensi, penyempitan pembuluh darah dan denyut jantung yang kuat, yang sering, yang cepat akan mengakibatkan tekanan darah meningkat. Dan itu bisa dipicu oleh stres yang Anda alami, terlebih lagi stres psikologi Anda. Karena itu harus manajemen stres dengan baik. Ya. Kemudian faktor berikutnya adalah karena kurang aktivitas secara fisik, mager, ya, sedentary lifestyle, malas gerak. Karena ketika kita malas bergerak, maka otot kita akan menyusut. Padahal otot itu adalah salah satu antihipertensi yang paling efektif dan efisien di dalam tubuh kita. Ya. Dengan otot yang baik, otot yang kuat, ya, ataupun jumlahnya banyak, maka otot ini akan mencegah timbulnya hipertensi dan penyakit-penyakit sindroma metabolik lainnya atau metabolisme yang terganggu karena kurangnya atau munculnya otot. Oh ya, hipertensi sendiri sudah tergolong sebagai suatu penyakit metabolisme, ya, termasuk di dalam sindroma metabolik. Ya. Lalu faktor berikutnya yang relatif ataupun debatable bahkan adalah garam dan kopi, ya. Apakah garam itu menyebabkan hipertensi? Ya, bila Anda mengalami obesitas dan insulin resisten atau resistensi insulin. Ya. Karena itu sebenarnya garam bukan penyebab hipertensi, menurut saya. Ya. Penyebab hipertensi justru gula. Untuk penjelasan selanjutnya Anda bisa simak pada tayangan saya yang lainnya. Anda bisa cek di link deskripsi nanti, ya, saya cantumkan di bawah ini. Ya. Kemudian kopi. Kopi meningkatkan tekanan darah. Apakah seperti itu? Ya, bisa saja meningkatkan tekanan darah bila kopi itu disertai dengan gula ataupun creamer ataupun susu, ya. Bila Anda konsumsi kopi tanpa gula, ya, kopi pahit tanpa gula, kopi hitam tanpa gula atau tanpa krim, tanpa tambahan, maka itu aman bagi Anda, tidak meningkatkan tekanan darah Anda, ya. Untuk kopi Anda juga bisa simak pada tayangan saya selanjutnya ini, ya. Bukan tayangan selanjutnya, tapi tayangan yang sudah saya buat. Anda bisa cek di link deskripsi ini, ya, di bawah ini. Itu adalah faktor risiko dan cara mengatasi. Lalu terapinya bagaimana? Ketika Anda hipertensi, tentu saja yang paling baik adalah Anda periksa ke dokter, kemudian Anda akan diminta untuk melakukan perubahan pola hidup dan pola makan. Itu yang utama, ya, perubahan pola hidup dan pola makan, sembari Anda diberikan obat-obatan hipertensi. Dan ketika Anda bisa melakukan perubahan pola hidup dan pola makan, apalagi Anda senantiasa mengukur tekanan darah Anda, maka Anda tidak wajib minum obat hipertensi itu. Asal Anda bisa ngecek tekanan darah Anda setiap harinya. Ketika terkontrol baik dan Anda bisa lepas obat-obatan, itu sangat baik sekali. Terlebih lagi ketika Anda sudah bisa mengubah pola hidup dan pola makan Anda. Dengan perubahan pola hidup dan pola makan, hipertensi Anda bisa teratasi, itu sudah sangat baik sekali. Ya, Anda akan menjadi lebih fit, lebih sehat lagi. Tidak hanya hipertensi saja yang tertangani, tetapi kesehatan-kesehatan lain akan juga tercapai dalam kehidupan Anda. Dan Anda tidak perlu lagi minum obat-obat antihipertensi. Ya. Demikian informasi yang saya sampaikan. Bila informasi ini bermanfaat bagi Anda bisa bagikan kepada yang lainnya. Salam sehat dan saya Dr. Oyi. Stay healthy.